Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri Taruna Utama Fikri Reza Firmansyah, STB 4469, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah keterampilan komunikasi antar pribadi. Adapun tugasnya pada kesempatan kali ini yaitu saya di sini akan menganalisis sebuah podcast yang berjudul Tretan Muslim, Malu Kita Ngomongin Kebaikan yang ada pada channel YouTube Mata Najwa. Adapun saya di sini akan menganalisis podcast tersebut ataupun video dalam channel YouTube podcast tersebut yang akan saya kaitkan dengan unsur-unsur dalam komunikasi interpersonal yang telah kami pelajari selama setengah semester ini. Terima kasih. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama kita perlu mengetahui apa pengertian dari komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Menurut De Vito, pada tahun 1997, komunikasi antar pribadi atau interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Komunikasi ini yang mempengaruhi elemen-elemen dan mempunyai kesepakatan ataupun perjanjian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun manfaat daripada kita mempelajari komunikasi interpersonal ini sangatlah banyak sekali. Mulai dari keuntungan dari sisi personal, di mana dengan komunikasi interpersonal yang baik, tentu kita dapat menyukseskan hubungan dalam keluarga, pertemanan, ataupun hingga dengan pasangan kita. Kemudian dari sisi profesionalnya, kita juga dapat membantu agar kita sukses dalam berkarir atau di tempat kerja kita, karena seringkali lingkungan kerja kita membutuhkan keterampilan verbal maupun non-verbal dalam berkomunikasi serta mendengarkan dengan baik, sehingga yang terakhir dapat memberikan dampak positif dari sisi profesional maupun personal. Seperti contohnya dalam video podcast ini. Dalam video podcast di channel Najwa Shihab ini yang berjudul Tretan Muslim, Malu Ngomongin Kebaikan. Dengan adanya podcast tersebut tentu saja salah satunya mengandalkan komunikasi interpersonal antara Tretan Muslim dan juga Najwa Shihab yang tentu akan memberikan keuntungan dari sisi personal, yaitu salah satunya mempererat hubungan pertemanan ataupun hubungan di antara keduanya, silaturahmi di antara keduanya. Kemudian dari sisi profesional tentu saja mereka akan membuat suatu konten YouTube yang dapat mendatangkan manfaat bagi para pengguna atau penonton channel YouTube-nya, dan tentu akan mendatangkan suatu penghasilan atau AdSense dari YouTube tersebut, serta memberikan info-info edukatif seperti contoh video yang ada di channel tersebut. Selanjutnya, jika dalam elemen komunikasi interpersonal, jika kita menganalisis dan mengaitkan dengan video tersebut, video podcast antara kedua orang tersebut, maka kita dapat amati bahwa ada komunikator dan komunikan, di mana antara Tretan Muslim atau yang mempunyai nama asli Aditya Muslim dengan Najwa Shihab saling mengirim message atau pesan dan saling memberikan feedback. Jadi ada message dan feedback yang berlangsung secara terus-menerus melalui channel atau perantaranya langsung atau dengan tatap muka, dengan lingkungan yang nyaman dan minim sekali noise atau pengganggu di antara keduanya, sehingga tentu membuat percakapan komunikasi interpersonal antara keduanya lebih fokus. Terima kasih sudah datang ke Mata Najwa. Terima kasih Mbak Nana sudah mengundang musuh masyarakat. Enggak, musuh masyarakat. Karena kan tentunya banyak persepsi orang dan kita kan nggak bisa ngontrol apa pikiran orang terhadap kita kan. Cuma kalau misalnya kamu sendiri diminta mendeskripsikan atau menggambarkan karakter Tretan Muslim sebagai komika, itu apa ya esensinya? Kalau esensi sekarang sih sudah sangat bergeser dari awal saya stand up dulu. Saya stand up dulu tuh komika yang personanya Madura, suka cerita soal besi, suramadu, barang bekas begitu. Sama cerita soal kesehatan, karena dulu saya D3 keperawatan. Ceritanya soal itu, tapi seiring berkembangnya waktu dan gara-gara berteman dengan Coki Pardede dan masuk MLI, sekarang sih kayaknya mungkin komika yang suka bahas agama,
bukan membercandain agama ya, tolong catat Anda ya. Membahas agama dan juga membahas sosial-sosial. Kemudian dalam video tersebut juga telah memenuhi prinsip komunikasi interpersonal, yaitu adanya konten dan hubungan. Jadi tentu dalam video tersebut ada suatu konten dan ada hubungan. Jadi ada isi dari konten apa yang dipercakapan, ada hubungan di antara keduanya, untuk saling memberikan message dan feedback. Kemudian yang terpenting di sini menurut analisis saya ada pesan ambigu yang ditunjukkan oleh momen-momen berikut ini. Biasanya mungkin sama kayak stand up comedian lain, ya observasi sih. Sebenarnya hidup stand up comedian tuh nggak tenang loh, karena kita tuh melihat, mungkin kalian kayak Indomaret ya, Indomaret gitu. Kalau kita, apa nih yang salah dengan Indomaret gitu. Beneran itu mana? Dulu kita lihat polisi, apa yang salah dengan polisi? Banyak sih kali itu. Polisi tidur maksudnya. Jadi intinya. Nah, dari pesan ambigu merupakan suatu pesan tersirat. Jadi ambigu merupakan suatu makna bahwa dalam komunikasi tersebut ada pesan tersirat di dalamnya. Jadi bukan tersurat tapi tersirat. Nah, itu yang dapat analisis dalam video yang setelah saya tunjukkan tadi. Kemudian yang terpenting setelah saya menganalisis dalam video podcast tersebut, ada tujuan, di mana tujuannya menurut analisis saya video tersebut dibuat untuk sebagai tujuan hiburan, dan juga ada makna-makna syarat pembelajaran hidup di dalamnya. Jadi juga ada percakapan yang mendalam. Jadi hal itu tentu telah memenuhi elemen-elemen daripada komunikasi interpersonal sendiri. Jadi adanya konten yang berfungsi sebagai hiburan, pembelajaran hidup, dan banyak unsur-unsur edukatif di dalamnya. Selain itu, ada juga percakapan yang mendalam, karena hakikatnya percakapan interpersonal atau antar pribadi itu memerlukan sesuatu yang percakapan yang mendalam. Jadi lebih berfokus antara kedua orang atau lebih tersebut. Selanjutnya, seperti kita ketahui, dalam komunikasi interpersonal juga sangat dipengaruhi oleh persepsi diri. Nah, ini dalam suatu materi persepsi diri ini dan orang lain ini juga telah dijelaskan bahwa adanya konsep diri, kesadaran diri, dan harga diri. Yang apabila kita kaitkan dengan Jauhari Window, maka dalam hal video tersebut dapat kita analisis bahwa ada open self, hidden self, blind self, dan unknown self. Ditunjukkan oleh video berikut ini. Tentu mikirin, ini lucu nggak nih gitu. Apalagi kalau udah mau stand up, mau misalnya minggu depan manggung, itu Beban. Itu kayaknya kita dibayar gara-gara hidup kita jadi nggak tenang gitu semingguan, itu kayak lucu nggak? Karena kalau Sampai sekarang juga, walaupun udah pengalaman dari tahun berapa? 2012. 2012 sudah hampir Loh, bahkan 10 tahun masih tetap sekelas Panji pun tuh masih deg-degan katanya. Karena kalau nggak deg-degan berarti dia ngeremehin stage-nya katanya gitu. Kalau orang nggak ketawa tuh beban. Menurut analisa saya dari video yang telah saya tunjukkan tadi dan kemudian saya kaitkan dengan Jauhari Window, maka dapat saya analisis di sini bahwasannya Tretan Muslim di sini memperbesar atau memperluas open self-nya. Jadi dalam Jauhari Window dia memperluas open self-nya dan menggeser hidden self. Jadi dalam artian seperti kita ketahui bahwasannya open self itu adalah hal yang kedua di antara Najwa Shihab dan juga Tretan Muslim ini sama-sama ketahui, sedangkan hidden self merupakan apa yang Tretan Muslim ini ketahui tapi Najwa Shihab tidak ketahui. Nah, di sini untuk menciptakan suatu komunikasi interpersonal yang menarik dan menciptakan suatu suasana yang lebih mendalam dan segala macam, di sini Tretan Muslim lebih memperbesar area dari open self-nya. Jadi dia perlahan-perlahan membuka dalam suatu percakapan di dalam beberapa poin dalam video tersebut. Dia memperbesar open self-nya dan mulai mengecilkan hidden self. Jadi apa yang orang lain tidak ketahui, dia mencoba untuk memberikan atau menjelaskan itu kepada si Najwa Shihab agar terbentuk suatu percakapan komunikasi interpersonal yang menarik dan sesuai dengan Jauhari Window. Nah,
Jadi seperti itu yang dilakukan oleh deretan muslim. Kemudian tentu dalam video tersebut juga membahas mengenai harga diri, kognitif, afektif, dan juga perilaku. Di Tulungagung tuh gini-gini ya. Enggak gitu Tulungagung gitu. Ini berbalas pantun. Itu saya adalah panggung terparah seumur hidup sih kayaknya. Dimana saya di kiri lihat polisi, di kanan lihat Satpol PP pada diem juga ini. Pak, tolong saya dong, Pak. Biasa kalau kayak gitu ada komika yang memilih untuk cepat-cepat turun. Pokoknya jangan sampai kalah aja, jangan sampai udah nyerah gitu. Udah bawain aja materinya sampai beres. Waktu itu ada kejadian Oki Rengga tuh di Medan kayaknya dia stand up, ada yang nyeletuin. Dipanggil sama dia, sini kamu kalau mau lucu kamu. Menurut saya sih biasanya itu bisa jadi lucu kalau caranya benar. Kalau nggak lebih kayak nantangin ya. Kalau nantangin gini kan orang jadi apaan lu udah nggak kena stand up-nya malah marah-marah. Karena tentu saja pastinya dalam suatu komunikasi itu pasti ada afektif, kemudian kognitif, dan juga perilaku. Dimana kognitif ini lebih ke arah pikiran seperti itu. Sedangkan perilaku seperti ketahui perilaku. Kemudian untuk afektif sendiri itu lebih ke arah emosional. Jadi memang pada dasarnya seperti kita ketahui dalam setiap pribadi seseorang ini pasti ada IQ, EQ, dan SQ. Jadi tentu saja ini juga kita kaitkan pasti akan sangat berpengaruh dengan hal-hal yang ada dalam diri orang setiap orang, dan tentu ini akan mempengaruhi komunikasi interpersonal. Nah, karena komunikasi interpersonal mau gak mau juga pasti dipengaruhi oleh unsur internal dan eksternal. Nah, contohnya harga diri, kemudian yang meliputi kognitif, afektif, dan perilaku itu adalah salah satu unsur internal, salah contoh unsur internal yang sangat mempengaruhi dalam komunikasi interpersonal yang itu ditunjukkan dalam video berikut ini. Kemudian seperti kita ketahui juga dalam suatu komunikasi interpersonal juga kita tidak luput dari yang namanya persepsi orang lain. Jadi persepsi atau penilaian orang lain terhadap kita itu juga membantu kita menyerap stimulus yang ada dan memaknai suatu hal. Jadi persepsi itu juga sangat penting dalam komunikasi interpersonal, karena untuk memaknai suatu percakapan yang kita lakukan di antara dengan lawan bicara kita. Adapun tahapan-tahapan dari persepsi ini meliputi ada 5 tahap, mulai dari stimulasi ataupun ada pun rangsangan. Kemudian ada mengorganisasi, jadi kita mengorganisasi hal-hal atau komunikasi ataupun kata-kata tersebut. Kemudian kita menginterpretasikan, memaknai apa yang telah kita kata-kata ataupun suatu komunikasi yang kita terima tersebut. Kemudian kita memori, ada memori yaitu kita simpan. Kita simpan persepsi tersebut ataupun kita ingat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tahapannya persepsinya. Jadi persepsi juga ada tahapan-tahapannya dalam memaknai suatu komunikasi interpersonal. Mengapa ini penting? Karena tentu kita dalam salah satu contohnya, kita dalam memberikan feedback juga tentu kita harus dipengaruhi oleh unsur persepsi ini. Jadi kognitif, afektif, perilaku, dan juga persepsi ini merupakan unsur-unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi interpersonal. Salah satunya ditunjukkan dalam video berikut ini. Bahasa Jawa, matamu atau apa gitu, dilemparin apa? Dilempar, kayaknya sih makanan sih, roti sih. Cuma kan di kodam gitu ya, maksudnya dilempar gini. Oke, Mas, ya lanjut. Itu dia, kalau kita nggak lucunya kita nggak boleh nyerah. Itu sih. Meskipun nggak ketawa ya tetap. Ataupun misalnya di sini nggak ada yang ketawa. Atau di Kemudian selanjutnya yang penting kita ketahui yaitu dalam hal materi manajemen pembentukan kesan. Mengapa menurut saya hal ini penting? Karena menurut saya dalam komunikasi interpersonal, menurut analisis saya setelah kaitkan dengan materi yang ada, manajemen pembentukan kesan sangatlah penting.
agar kita disukai, dipercaya, menegaskan citra diri dalam komunikasi itu, dan hal-hal berpengaruh lainnya. Jadi tentu kita dalam komunikasi interpersonal, tentu kita ingin membuat hal-hal yang menarik, dipercaya, dan menegaskan bagaimana citra diri kita dan kita menempatkan dalam komunikasi interpersonal tersebut. Jadi menurut saya manajemen pembentukan kesan sangatlah penting. Jadi olehlah itu kita sangat pentinglah mengenai harga diri, persepsi diri, dan hal-hal lainnya. Agar kenapa? Itu salah satu contoh manajemen pembentukan kesan yang telah ditunjukkan oleh video berikut ini. Diarahkan ke kamu pribadi atau kemudian ke stand up comedy secara umum gitu yang udah jelas-jelas salah tapi ya itu terus berkembang gitu. Ini sih paling stand up comedian harus selalu lucu di setiap waktu. Ini yang paling berubah nih. Lagi nikahan gitu. Oh, stand up nih. Stand up dulu dong gitu. Makanya kata Gilang Baskara tuh maksudnya kenapa pekerjaan stand up doang gitu. Kenapa pegawai bank nggak disuruh, pegawai bank nih gitu. Selanjutnya, jika kita menganalisis video tersebut dari bagian subbab materi berikutnya yaitu komunikasi verbal dan nonverbal, maka sebenarnya jika kita amati percakapan di antara keduanya, tentu jika dalam kaitannya komunikasi interpersonal, dalam video tersebut telah menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal. Hal ini ditunjukkan video komunikasi verbalnya, contohnya seperti bagian berikut ini. Yang sama ada atau yang seperti apa gitu. Jadi ada komika-komika yang memang pokoknya yang supaya terlihat edgy nih, kayaknya keren gitu. Jadi gabung dengan MLI gitu. Jadi ada ingin mendapatkan kesan atau image itu? Biasanya di sana ditunjukkan bahwa pada dasarnya komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan lisan ataupun tulisan dan dapat berupa bahasa. Dan di mana dalam video full itu tentu sebagian besar dan juga kebanyakan memang menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dengan baik. Jadi menggunakan komunikasi verbal. Sehingga interaksi di antara Najwa Shihab dan Tretan Muslim ini dan proses transmisi informasinya dapat berjalan lancar. Jadi menurut saya, analisis saya, keduanya telah menggunakan komunikasi verbal yang baik sehingga transmisi informasinya berjalan lancar baik kepada audiens maupun di antara keduanya. Kemudian selanjutnya dalam video tersebut juga ada beberapa sedikit bagian yang menunjukkan bahwa dalam komunikasi tersebut menggunakan komunikasi nonverbal yang di mana video itu ditunjukkan dalam berikut ini. Contoh saya analisis beberapa contoh bagian dalam video berikut ini. Gitu sih. Kecuali Mamat bahaya Mamat sih. Dimana jika kita analisis dan kita kaitkan menggunakan pesan yang disampaikan dalam beberapa contoh potongan bagian komunikasi nonverbal yang saya paparkan tadi, tentu mereka di antara keduanya sebenarnya contohnya Tretan Muslim di sini menyampaikan pesan tidak dengan kata-kata melainkan dengan kontak mata, ekspresi, wajah isyarat, dan bahasa tubuh. Hal ini selaras dengan pengertian daripada komunikasi nonverbal sendiri, di mana komunikasi nonverbal di sini tidak menggunakan lisan, bahasa, ataupun tulisan, melainkan menggunakan gestur, bahasa tubuh, isyarat, kontak mata, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke sisi mendengar. Mengapa dalam komunikasi interpersonal mendengar merupakan hal penting? Karena menurut analisis saya di sini, mendengar merupakan salah satu poin penting untuk kita memahami persepsi, kemudian transmisi informasi itu sendiri berjalan lancar, dan kita menerima message dari lawan bicara kita dengan baik. Dan di sini dari analisis video saya tersebut, dalam video podcast tersebut, menurut saya di antara keduanya telah melakukan suatu proses mendengar dengan baik, di mana di antara keduanya baik dari sisi Najwa Shihab maupun dari Tretan Muslim duduk dan selalu menatap, fokus mendengar, dan juga aktif mengikuti pembicaraan serta mendengarkan dengan penuh perasaan.
Jadi menurut analisis saya di antara keduanya telah membangun suatu komunikasi interpersonal yang baik. Siap. Selanjutnya dalam video itu juga termasuk ke dalam two-way conversation. Jadi kita ketahui sebenarnya pada hakikatnya memang komunikasi interpersonal itu komunikasi yang two-way conversation. Jadi komunikasi dua arah. Ya, salah satu contohnya dalam video bagian berikut ini. Musuh masyarakat. Musuh gitu. masyarakat atau dark comedy tadi Ya, istilahnya. dark comedy. Apa sih, bagaimana sih menggambarkan dark comedy? Dark comedy itu sebenarnya komedi-komedi yang Nah, dari salah satu contoh potongan video, saya hanya mengambil salah satu contoh saja, itu dibuktikan bahwa memang dalam podcast tersebut atau video tersebut menggunakan two-way conversation. Kemudian hal itu juga dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang bersifat terbuka. Jadi hal itu tentu mengundang feedback dan saling memberikan share feedback dan saling bertukar informasi di antara keduanya. Selanjutnya, jika kita membahas lebih fokus dan mendalam tentang bagian mendengarkan di sini, hal ini sangat penting sekali dalam komunikasi interpersonal. Karena apa? Karena mendengarkan efektif untuk menerima pesan secara utuh dan memberikan feedback yang baik itu sangatlah merupakan elemen yang penting dalam komunikasi interpersonal. Mulai dari kita menerima suatu pesan, memahami pesan tersebut, mengingat, mengevaluasi pesan tersebut, dan memberikan respon. Sehingga menurut saya dalam video podcast tersebut telah menunjukkan suatu proses mendengarkan yang efektif yang ditunjukkan oleh salah satu contoh bagian berikut ini. White people dia ngejok soal itu biar orang aware ini ada loh diskriminasi gitu. Tapi kalau Emily kayaknya sih nggak semulia itu sih kayak apalagi Coki Pardede. Dalam potongan bagian video tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hambatan selama proses komunikasi interpersonal, baik dari sisi internalnya maupun eksternal. Jadi tidak adanya noise juga, sehingga proses mendengarkannya menurut saya juga telah melakukan proses mendengarkan secara efektif. Juga seperti memahami apa yang di antara keduanya saling sampaikan dan bagaimana perasaan di antara keduanya. Seperti Najwa Shihab sering bertanya kepada Tretan Muslim bagaimana perasaan dia jika ingin tampil, dan bagaimana perasaan dia semisal dia sering dikatakan sebagai musuh masyarakat. Karena kita ketahui Tretan Muslim di sini seringkali memberikan suatu lelucon atau bercandaan yang terkadang menyinggung, bukan lebih karena menyinggung, tapi dapat berpotensi menyinggung suatu agama tertentu. Jadi itulah mengapa dia kadang mendapat julukan musuh masyarakat. Dan juga diantaranya saling bersifat memberikan open minded, jadi saling bertukar pikiran dan memahami maksud dari pembicaraan, dan juga saling tentu saja dalam diantara keduanya saling memberikan tanggapan yang sehingga dapat membangun suatu hubungan yang berarti dengan mendengarkan perasaan pembicaraan yang lebih dalam lagi untuk mengerti maksud yang terdalam. Tentu saja hal ini penting dan karena memang pada dasarnya komunikasi interpersonal itu mengetahui maksud yang terdalam. Jadi mengenai keseharian salah satunya dalam video podcast itu tentu secara garis besar membahas mengenai bagaimana kehidupan Tretan Muslim yang juga komika yang tergabung dalam komunitas majelis lucu seperti itu. Tetapi tentu saja di antara keduanya tetap sama-sama mengedepankan sopan santun dan etika. Kemudian pada sebuah bagian yang terakhir atau materi yang terakhir, tentu saja dalam video tersebut banyak sekali pesan emosi yang ada di dalamnya. Nah, ini juga tentu kaitannya dengan materi kita mengenai emosi. Pesan emosi karena di dalamnya tentu kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal pasti kita juga bukan hanya mengkomunikasikan suatu hal tertentu, tapi kita juga mengkomunikasikan perasaan. Karena hal itu penting. Oleh karena itu, jika kita mengaitkan dengan roda emosi Pluchik, maka dalam video tersebut
banyak sekali roda emosi seperti gembira, takut, percaya, baik yang disampaikan secara verbal maupun non-verbal dalam video tersebut. Hal itu tentu saja dalam video tersebut seperti ditunjukkan bagaimana perasaan tretan muslim tadi, jika seumpama dia pernah diancam untuk dipersekusi ataupun diancam, dia juga merasa takut, khawatir, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi khusus juga seperti keluarganya jika harus hal-hal buruk itu sampai terjadi. Dia juga seperti sering menunjukkan bahwa dia gembira, dia tak bisa memberikan ataupun memberikan hal-hal untuk meningkatkan toleransi di antara umat beragama di Indonesia. Karena seperti kita ketahui, mengekspresikan perasaan yang ada itu hanyalah setengah dari proses komunikasi emosional, di mana separuh lainnya perlu kita ketahui, yaitu merupakan proses mendengarkan dan menanggapi perasaan orang lain. Jadi selain mengekspresikan perasaan, kita juga perlu mendengarkan dan menanggapi perasaan orang lain, di mana hal itu ditunjukkan dalam video. Tetap ingetin. Kalau kekhawatiran terbesar kamu pribadi dengan melakukan ini apa ya, Mas? Karena sekarang sudah ada anak istri, paling khawatir ke mereka sih. Maksudnya kalau saya misalnya ngonten, orang ngatain saya, nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah ke istri, apalagi sampai nanti suatu hari takutnya dipersekusi rumah saya, terus anak istri saya harus ngungsi sini, ngungsi situ. Itu sih yang paling Ketakutan terbesar. ketakutannya itu, karena jangan mereka dong, kan saya yang salah gitu sih. Tapi itu kan nggak bisa dikontrol, maksudnya. Nah, pada bagian tersebut tentu dapat kita amati bahwa ada saling proses menanggapi perasaan diantara dalam video tersebut, diantara keduanya dalam komunikasi tersebut. Kemudian, jadi akhirnya dan pada intinya, pada dasarnya dalam komunikasi interpersonal, jika kita analisis dan kita amati jauh lebih dalam, ada banyak-banyak hal atau elemen-elemen di dalamnya, mulai dari foundation atau dasar atau fondasinya dari komunikasi interpersonal ini sendiri. Kemudian ada persepsi diri dan orang lain, meliputi harga diri afektif, kognitif, proses mendengarkan, dan sebagainya. Kemudian ada proses mendengarkan itu sendiri. Kemudian ada komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian ada bagian juga mengenai pesan emosi. Jadi sangat banyak sekali elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Seperti yang telah saya paparkan, kurang lebihnya seperti yang saya paparkan dalam video analisis tadi berikut ini. Jadi saya harap dapat kita pahami bahwa dalam melakukan komunikasi interpersonal ini ada teori-teorinya. Ya, juga ada hal-hal yang sebenarnya perlu kita perhatikan agar komunikasi interpersonal yang kita bangun dapat berjalan dengan baik, efektif, menarik, dan juga bermanfaat. Karena jika hanya berbicara sekedar komunikasi, tentu kita sama-sama bisa. Akan tetapi jika kita sudah berbicara mengenai bagaimana komunikasi interpersonal yang baik, nah ini juga sudah beda, karena hal itu tentu memerlukan sebuah ilmu ataupun pengetahuan. Baik, semoga penjelasan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.